bersyukur kembali karena Tuhan yang begitu baik masih selalu melindungi kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik semua, walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan yang begitu baik mengasihi kita semua. Yuk, sebelum kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan selalu menjaga kehidupan kami. Tuhan menjaga keluarga kami dan memberikan kami semuanya kesehatan yang baik. Sehingga Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang begitu baik, saat ini kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau pakai mulut kami, Engkau pakai tangan kami, Engkau pakai hati kami, dan seluruh hidup kami hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Sama-sama kita katakan musik. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Siapa yang tahu lagu ini? Yuk kita sama-sama dengar musiknya. Semuanya tahu kan? Buat gerakannya ya. I love
Dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama berjanji bahwa kita akan selalu setia kepada Tuhan sampai kita besar nanti. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama kembali memuji Tuhan dengan satu pujian, Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu Yesus mengunjungi Sakeus. Nats Alkitab kita dari Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar, dan biarlah kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, suatu hari di sebuah sekolah, ada seorang anak bernama Maria. Dia menangis, kemudian ibu guru bertanya kepadanya, "Kenapa Maria? Dompet merah saya hilang, Bu. Uangnya juga hilang." Ibu guru kemudian menyuruh anak-anak untuk tinggal di kelas waktu istirahat. Semua anak harus menaruh tasnya di atas meja. Ibu guru menemukan dompet merah itu di dalam tas Andi. Dia yang mengambil. "Andi lagi," ibu guru mengeluh. Andi memang anak yang paling nakal di kelas. Kadang-kadang ia memukul temannya, kadang-kadang ia mencuri barang temannya. Pada waktu jam pulang, Andi harus tinggal di kelas karena ibu guru mau berbicara dengan dia.
Nah, adik-adik, apakah kalian punya teman yang nakal? Apakah kalian mau bermain dengan anak yang nakal? Biasanya kita tidak mau bermain dengan anak yang nakal, tetapi kalian harus ingat, meskipun teman kita nakal, ada seseorang yang selalu mengasihi mereka. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang bapa yang dibenci orang sampai suatu saat seseorang yang mengasihi dia datang kepadanya. Ada seorang bapa yang sangat kaya, rumahnya besar dan bagus, pakaiannya banyak dan indah-indah, lemarinya penuh dengan makanan yang enak-enak, uangnya juga banyak adik-adik. Bapak ini bernama Sakeus. Apakah Bapak Sakeus senang menjadi orang kaya? Ternyata tidak adik-adik, ia tidak senang. Loh kenapa? Karena ia tidak mempunyai teman. Tidak ada orang yang mau datang ke rumahnya. Tidak ada orang yang mau berjalan bersamanya. Orang-orang selalu berkata, Sakeus itu adalah orang yang jahat. Dia tukang mencuri. Bapak Sakeus bekerja di kantor pajak adik-adik. Kerjanya itu menagih uang kepada orang-orang yang berjualan di pasar. Mereka harus membayar sebagian dari hasil penjualan mereka kepada Bapak Sakeus. Tetapi Bapak Sakeus sering minta uang yang lebih banyak dari yang seharusnya. Untuk apa uang itu? Tentunya untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia menjadi sangat kaya dan orang-orang membenci dia. Di rumahnya yang begitu indah, Bapak Sakeus sendirian. Ia sangat kesepian. Ia ingin mempunyai teman, tapi tidak ada orang yang mau berteman dengannya. Suatu hari adik-adik, Bapak Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kotanya. Bapak Sakeus belum pernah melihat Tuhan Yesus. Ia hanya mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan suka menolong orang dengan kuasanya. Bapak Sakeus ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia ingin melihat orang seperti apakah Tuhan Yesus itu. Bapak Sakeus kemudian pergi ke jalan yang besar dan dia menunggu di situ. Tetapi tidak berapa lama kemudian banyak orang yang datang untuk melihat Tuhan Yesus. Bapak Sakeus badannya pendek dan kebanyakan orang tinggi-tinggi sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu dia mendesak orang banyak agar ia dapat berdiri di depan. Tetapi tidak ada orang yang memberikan jalan kepada Bapak Sakeus. Kalau begini caranya, aku tidak mungkin bisa melihat Tuhan Yesus, pikir Bapak Sakeus. Tetapi tiba-tiba ia mendapat akal. Dia berlari mendahului rombongan Tuhan Yesus, lalu ia naik ke atas pohon yang dahannya pendek. Dia bersembunyi di antara daun-daun yang rindang. Sekarang dia bisa melihat. Bapak Sakeus merasa cukup aman karena tidak ada orang yang bisa melihat dia. Dari atas pohon, Bapak Sakeus melihat rombongan orang banyak yang menuju ke arahnya. Di tengah-tengah rombongan itu, dia melihat seseorang. Bapak Sakeus tahu dialah Tuhan Yesus. Waktu dia makin dekat, Sakeus bisa melihat wajahnya penuh kasih dan belas kasihan. Waktu Tuhan Yesus sampai di bawah pohon tempat Bapak Sakeus bersembunyi, Tuhan Yesus berhenti lalu memandang ke atas pohon. Aduh, Bapak Sakeus sangat malu dan takut adik-adik. Hatinya berdebar keras. Dapatkah Tuhan Yesus melihat dia? Tentu saja, tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari Tuhan Yesus. Semua orang sekarang berhenti dan memandang kepadanya. Tuhan Yesus memanggil dengan suara keras supaya semua orang bisa mendengarnya. Sakeus, turunlah. Aku hendak datang ke rumahmu. Ke rumahku? Pikir Bapak Sakeus. Ia heran sekali. Ia segera turun dan menghampiri Tuhan Yesus. Mari Tuhan, katanya dengan gembira. Lalu Tuhan Yesus berjalan bersama Bapak Sakeus ke rumahnya. Orang banyak memperhatikan Tuhan Yesus berjalan bersama Bapak Sakeus. Mereka tidak senang Tuhan Yesus pergi ke rumah orang berdosa dan makan bersamanya. Kata mereka,
Tetapi Tuhan Yesus tidak memperdulikan orang banyak itu. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Sakeus. Ia mau menolong Bapak Sakeus agar menjadi orang yang baik, yang mengasihi Tuhan dan orang lain. Sampai di rumah, Bapak Sakeus menyuruh pembantunya untuk menyiapkan makanan untuk Tuhan Yesus. Lalu mereka makan bersama. Oh, Bapak Sakeus begitu senang adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus. Dia merasakan Tuhan Yesus begitu mengasihinya. Bapak Sakeus menyesal karena ia suka berbuat jahat. Bapak Sakeus berkata, Tuhan Yesus, saya tidak mau lagi mengambil uang orang lain lebih banyak dari yang seharusnya. Saya akan kembalikan 4 kali lebih banyak dari uang yang saya ambil, dan setengah dari harta saya akan saya berikan kepada orang miskin. Janji Bapak Sakeus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus tersenyum, dia senang sekali karena Bapak Sakeus mau berubah. Tuhan Yesus berkata, Sakeus, mulai sekarang kamu dan keluargamu menjadi anak Tuhan. Lalu Tuhan Yesus pulang karena dia masih harus melakukan perjalanan yang jauh. Dan apa yang Bapak Sakeus lakukan adik-adik? Pasti dia lakukan apa yang sudah dia janjikan kepada Tuhan Yesus. Ia mengambil uangnya yang banyak, lalu pergi mengembalikan uang yang pernah dimintanya dari orang yang banyak. Lalu ia pergi kepada orang-orang miskin dan membagikan setengah dari hartanya kepada mereka. Orang-orang sangat heran sekali melihat Bapak Sakeus. Sakeus benar-benar berubah, kata mereka. Dulu dia sangat serakah dan merampas uang kita. Sekarang ia memberi. Semuanya itu terjadi adik-adik karena Tuhan Yesus mengasihi Bapak Sakeus dan mau datang ke rumahnya dan makan bersama dengan dia. Kasih Tuhan Yesus telah mengubahkan kehidupan Bapak Sakeus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus juga mengasihi kalian semua loh. Dia ingin menjadi temanmu. Tuhan Yesus juga mengampuni dosa-dosamu. Tetapi Tuhan Yesus mau kamu itu bisa berubah seperti Bapak Sakeus. Ingat, kesalahan apapun yang kamu lakukan, misalnya membantah orang tua, mengambil barang yang bukan milikmu, mengatakan sesuatu yang tidak benar, marah kepada adik ataupun kakak, Tuhan Yesus ingin mengampuni kamu. Tuhan Yesus ingin supaya kamu menjadi anak yang baik. Apakah kamu mau? Ya, kita semua pasti mau menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dosa Bapak Sakeus dan juga dosa kita semua. Mari sebelum Miss tutup kita dalam doa, sama-sama kita menghafalkan ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita dari Markus 2 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi adik-adik, Markus 2 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Amin, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mati di atas kayu salib mengampuni dosa-dosa saya. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Ajar saya untuk bisa berubah seperti Bapak Sakeus, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.